Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan tanda baca panjang dalam membaca Al-Quran atau yang sering disebut dengan mad. Pada hari ini ada beberapa mad yang akan saya kenalkan kembali, dan barangkali ini sifatnya pengulangan karena mungkin dahulu atau ketika SMA, SMP sudah pernah belajar. Baiklah, yang pertama adalah mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun terjadi ketika berhenti. Jadi waqaf di akhir ayat. Jadi ketika berhenti di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir. Tetapi sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Cara membaca mad arid lisukun, kadar panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh juga 6 harokat. Mari kita lihat contoh-contoh mad arid lisukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Jadi mad arid lisukun. Ini mad arid lisukun. Yang tanda merah ini. Ini sebenarnya mad asli, tetapi karena dia karena berada pada posisi akhir ayat, maka dia menjadi mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Jadi panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Berikutnya adalah Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ya. Ada lagi bacaan mad arid lisukun ini yang warna merah. Kemudian fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, saya panjangkan menjadi 4 harokat. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, 6 harokat itu. Fawailul lil musallin. Ya, itu contoh-contohnya ya. Baik. Kita lanjutkan. Allazina hum an salatihim sahun. Ya. Kembali ada mad tabi'i, kemudian karena dia berada di akhir ayat maka dia menjadi mad arid lisukun. Kemudian allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, kira-kira seperti itu contoh-contoh dari mad arid lisukun ya. Mad arid lisukun. Saya pikir jika Anda nanti bertemu dengan hal-hal yang barangkali belum begitu jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar ya, supaya bisa kita diskusikan. Kita selanjutnya akan kembali membahas mad berikutnya. Mad berikut ini adalah mad farqi ya, atau mad farq, tapi sering disebut mad farqi. Iya. Mad farqi adalah mad yang terhasil dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasdid. Dinamakan farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah untuk bertanya atau yang bermakna apakah. Juga dikenal dengan nama mad istifham atau pertanyaan. Cara membaca mad farqi, kadar panjang bacanya adalah 6 harokat. Contohnya,
Kul az-zakarain Allah. Ya. Ini ketika tadi disebutkan mad badal dan huruf yang bertasdid. Dari pertemuan mad badal dan huruf yang bertasdid. Kita ingat kembali mad badal, boleh dibuka-buka kembali seperti apa mad badal sebelumnya. Nah, ini contoh sederhana, contoh dari mad farqi. Mad farqi ini barangkali bisa dilacak pada ayat-ayat lain ya, supaya lebih akrab dan memudahkan memahami mad farqi ini. Kemudian kita lanjutkan kepada mad berikutnya. Ada mad yang di dalam ilmu tajwid ya. Dalam ilmu tajwid disebut dengan mad sila qasira. Mad sila qasira. Apa itu mad sila qasira? Mad sila qasira mad yang terjadi apabila hak dhamir kata ganti berada di antara dua huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Mana hak domir itu? Ini hak domir ya. Ini kata ganti untuk siapa ini? Kata ganti untuk dia ya, dia laki-laki. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Nah, meskipun dia tidak memiliki tanda yang ini ya, perhatikan ini. Nah, selama ini yang kita kenal, kalau ini bertanda panjang maka bentuknya seperti ini. Terbalik ya. Ini angka 9, ini angka 6. Nah, meskipun dia seperti angka 9 seperti ini disebut dengan mad silah qasirah. Karena dia adalah hak dhamir. Tapi sebelumnya hurufnya adalah huruf yang berbaris, bukan huruf mati. Ini misalnya ini dal ini kan berbaris du, kemudian ha ini kan berbaris hi. Jadi ini harus dibaca panjang. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Nah, saya kasih contoh satu saja nih. Kemudian kita lanjutkan sesi terakhir pada kesempatan kali ini. Mad silah tawilah ya. Mad silah tawilah. Sebentar. Ini kebetulan agak lambat ya. Nah, mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika hak dhamir, sama ya, hak dhamir atau kata ganti bertemu huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berbaris. Jadi ini kita lihat dulu, kita kasih tanda. Ini hak dhamirnya nih. Ini hak dhamir yahu. Kemudian ini domir ya. Ya, ini domir ini. Domir. Nah, jika huruf sebelum dan sesudahnya adalah ini, berarti ini. Ini sesudah. Ini sebelum, ini sesudah. Ya, begitu seterusnya. Ini juga. Ini dan ini. Kita lihat kembali. Mad silah tawilah adalah mad yang terjadi jika hak dhamir kata ganti, ini kata ganti ya, hak dhamir. Kata ganti untuk siapa ini? Untuk dia, ya, dia. Bertemu huruf hamzah. Nah, bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan, mana huruf hamzahnya? Ini saya tunjuk. Ini huruf hamzahnya, ini huruf hamzah. Hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah yang berbaris dan huruf sebelum hak dhamir tersebut juga berbaris. Nah, ini sebelumnya, ini yang sebelum ini. Nah, ini sebelum. Ya. Ini yang sebelum, ini sebelum hurufnya. Dia juga berbaris. Dari istilahnya tawil ya, cara membaca mad silah tawilah kadar panjang bacanya adalah 4 atau 5 harokat. Jadi tawil itu sebenarnya artinya panjang, maka dibaca panjang. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Kenapa? Ketika dia bertemu